Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan Ela Putri Anggarawati sebagai pemateri 1, Alvan Muzaki sebagai pemateri 2, dan Ayu Nur Safitri sebagai pemateri 3. Baiklah, saya di sini akan memaparkan penjelasan tentang konsep dasar sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Yang kedua, karakteristik sistem atau elemen sistem. Ada 8, yaitu memiliki komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengelolaan sistem, dan sasaran sistem. Lalu ada klasifikasi sistem. Terdapat 9, yaitu sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan, sistem tertentu, sistem tak tentu, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Yang terakhir, sistem sederhana dan sistem kompleks. Dan yang keempat, ada tingkatan sistem informasi. Yang pertama, ada sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau SPK. Yang keempat, ada sistem informasi e-business. Yang kelima, ada pelaku sistem. Pelaku sistem ini terdiri dari 7 kelompok, yaitu pemakai, manajemen, pemeriksa, penganalisa sistem, pendesain sistem, dan programmer, personel pengoperasian sistem. Dan yang terakhir ada hal mendasar dalam pengembangan sistem. Penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Pengembangan ini dipengaruhi oleh sejumlah hal, yaitu produktivitas, reliabilitas, dan yang terakhir ada maintainabilitas. Baiklah, saya pemateri kedua akan membacakan materinya, yaitu 1. Pengertian organisasi. Pengorganisasian merupakan proses penyusun anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya baik intern maupun ekstern. Dan yang kedua, unsur organisasi. Dalam organisasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama. Yang kedua, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Ketiga, struktur organisasi. Didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi diolah. Struktur ini terdiri dari unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. C. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang bersifat integratif atau penyatuan, karena pendekatan ini didasarkan pada cara berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah organisasi.
Pendekatan sistem dapat digunakan dan diimplementasikan dalam berbagai hal atau kegiatan. Misalnya, berbagai kegiatan organisasi baik dalam bidang informasi, pendesainan pekerjaan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Pendekatan sistem terhadap pendekatan organisasi mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Jika salah satu subbagian ini mempunyai performa yang buruk, maka akan timbul dampak yang negatif terhadap performa keseluruhan sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi terdiri subbagian yang saling berhubungan. Oleh karena itu, dinilai berdasarkan kemampuannya untuk dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.